Oke, kembali bersama Kak Noven. Kita akan belajar bahwa mengampuni tidak sama dengan rekonsiliasi. Apa hal itu yang kita bahas adalah seperti ini. Kita harus sadar bahwa sebagai pembebasan dari batin, ya, kita akan menganalisa lebih lanjut antara mengampuni dan juga apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Kalau kita lihat dari hakikat, ya, mengampuni itu apa sih hakikatnya? Mengampuni ataupun pengampunan itu tindakan batin dan juga merupakan pelepasan hak untuk menghukum. Jadi melakukan penghentian rantai trauma dalam diri sendiri sebenarnya, ya. Jadi bukan mengampuni itu bukan orang lain ke kita, tapi kita ke orang lain gitu. Sedangkan rekonsiliasi itu sama dengan tindakan relasional di mana kita menata ulang hubungan dengan syarat keamanan dan pertobatan. Sebuah ilustrasi simpel, bayangkan hati sebagai rumah rohani. Mengampuni sama dengan membersihkan rumah dari bau busuk, sedangkan rekonsiliasi sama dengan mempertimbangkan apakah orang yang dulu merusak rumah boleh masuk kembali. Atau sama dengan hal ini bisa juga ilustrasi kedua. Misalnya kita tahu orang ini kalau datang ke rumah kita selalu bawa bangkai tikus. Nah, kita mengampuni ketika dia melakukan hal itu. Tapi bukan berarti kita merekonsiliasi sehingga orang itu boleh terus-terusan datang sambil membawa bangkai tikus. Nah, ini jelas dalam mengampuni dan rekonsiliasi keduanya itu sebenarnya memiliki level yang berbeda. Kalau kita bedah melalui perspektif psikologi, trauma bukan hanya bicara luka, ya, tetapi ketidakteraturan sistem saraf. Jadi secara psikologi, pengampunan itu membantu meredakan beban internal. Sedangkan rekonsiliasi itu jika dipaksakan akan memicu ulang luka lama, atau yang kita kenal dengan trigger retraumatization. Udah lama nggak nyebut jadi agak konslet dikit, sorry lah ya. Nah, sebuah selingan singkat, ya, mengampuni itu perlu hati baru, rekonsiliasi itu perlu otak yang sehat. Kalau kita bedah secara etimologi dan epistemologinya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengampuni? Kalau kita bedah kata, forgive itu berasal dari kalau dalam bahasa Ibraninya itu salak, S-A-L-A-C-H, ya, yang artinya melepaskan beban ataupun membiarkan pergi gitu. Sedangkan reconcile Yunaninya itu kataliaso double S, ya, katalasso katalaso, ya. Nah, mengubah yang artinya apa? Mengubah relasi menjadi harmonis kembali. Secara kata dasar aja antara forgive dan reconcile itu sudah berbeda. Kalau kita lihat secara epistemologinya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengampuni atau memaafkan, ya. Ciri-cirinya bisa kita lihat ketika secara hati kita atau secara batin kita akan bisa tahu bahwa ini menuju pemulihan mengampuni atau tidak gitu, ya. Jadi
nomor satu, emosi marah berkurang intensitasnya terhadap kasus mungkin yang sama ya, terutama ya. Itu kalau terserempet lagi kan bisa, dulu aja begini gitu, sekarang nggak berubah. Nah itu kan intensitasnya masih tinggi. Sedangkan ciri-ciri yang pertama itu adalah kita bisa sudah dipulihkan dalam hal ini adalah satu, emosi marah berkurang secara intensitasnya. Kedua, tidak ada dorongan membalas. Ketiga, tidak lagi terpaku pada apa yang seharusnya terjadi. Jadi nggak ada statement lagi, bukankah seharusnya dia begini gitu. Nah itu artinya sudah pulih. Tapi kalau masih dalam proses, is no problem, nggak harus langsung pulih ya dalam hal ini. Nah yang merupakan antinya atau bukan cirinya ya, satu, tidak lagi ingat kejadian itu. Jadi ya ada self defense secara otak. Kalau sudah terlalu parah orang itu melukai, biasanya kita kayak amnesia gitu. Bisa itu ada gejala-gejala secara psikologinya ya. Dan secara sainsnya juga ada gitu. Yang kedua, seolah-olah nggak terjadi apa-apa langsung bisa akrab lagi. Nah ini biasanya ada gejala something dalam psikologinya. Jadi biasanya dia semboyan dengan gampang, misalnya aku kalau marah udah ngamuk-ngamuk besar gitu ya. Aku kalau udah marah aku mudah mengampuni. Nah saya pernah konseling orang seperti itu. Saya bilang dengan simple, Kak Noven tanyain balik adalah gini, oke, kamu bisa marah dan langsung bisa mengampuni, tapi orang yang dilukai, orang yang dimarahi, apalagi kalau dia nggak salah, nggak gampang dia lupa. Jadi kita harus lihat, misalnya kayak analogi seorang anak kalau marah dia harus paku papan itu. Ketika dia sudah mengampuni, dia harus cabut papan itu. Lalu mentornya itu pernah ngomong ke dia, oke, kamu sudah bisa mengampuni, udah bagus nih, paku-pakunya sudah nggak ada yang ketancep. Tadinya awalnya bulan pertama banyak banget, bulan kedua sudah sedikit. Oh udah bagus, kata mentornya. Tapi kamu lihat, kemarahan itu seperti paku yang ditancapkan ke papan tadi. Walaupun kamu sudah cabut, bekas lubangnya itu masih ada. Nah itu yang harus kita pahamin ya tadi. Mengenai poin kedua, langsung bisa akrab lagi. Ketiga, harus menerima kembali pelaku tanpa perubahan. Nah ini ciri pengampunan yang sebenarnya tidak sehat ya. Harus bisa kembali menerima si pelaku itu tanpa, oh lu nggak usah berubah, nggak apa-apa, berarti siap disakiti lagi. Nah itu perlu cek ya, relasi hubungannya itu sehat atau tidak. Nah kalau kita lihat dari attachment dan IFS ya, IFS itu dalam IFS kalau dalam bahasa Indonesianya ya, dimana itu luka masa kecil menghasilkan protector part atau bisa dikenal sebagai bagian diri yang kita jagai atau penjagaan gitu ya. Bagian ini tuh nggak langsung percaya pada yang namanya rekonsiliasi. Jadi nggak harus otomatis dengan mengampuni langsung reconcile atau langsung mengampuni gitu, apa langsung mengalami rekonsiliasi. Disinilah bisa kita lihat, memaksakan rekonsiliasi sama dengan memaksa bagian diri yang masih terluka. Ini akan terjebak pada kesalahan paradigma lah ya, atau fallacy ya. Fallacy yang pertama, kalau kamu mengampuni, kamu harus memulihkan hubungan. Ini jelas-jelas masuk dalam kategori mistik. Itu adalah dua hal yang berbeda loh. Ya. Koreksinya tuh begini. Jelaskan bahwa pengampunan adalah proses batin. Tak ulangin, Kak Noven ulangin ya. Jelaskan bahwa pengampunan adalah proses batin, sedangkan rekonsiliasi melibatkan kedua belah pihak, nggak cuma satu doang. Yang kedua,
Fallacy-nya yang sering muncul juga dalam hal ini apa? Kalau kamu masih sakit berarti kamu belum mengampuni. Nah, ini masuk dalam false dichotomy. Ya. Suka salah dalam hal berpikir bahwa sakit, harus kita sadari benar-benar ya, bahwa sakit itu tidak sama dengan benci. Koreksi dari Kak Noven dalam hal ini, rasa sakit adalah memori emosional, bukan sikap moral. Nah, kalau kita memetakan relasi antara maaf dan rekonsiliasi, kita tinjau dari relasi logisnya. Semua rekonsiliasi mengandalkan pengampunan, jelas itu. Tetapi pengampunan tidak mengharuskan rekonsiliasi. Secara logika proporsionalnya itu kita lihat R sebagai rekonsiliasi, F sebagai pengampunan, forgive itu tadi ya. Rekonsiliasi dan pengampunan, rekonsiliasi berasal dari sebuah pengampunan, benar. Tapi pengampunan tidak otomatis terjadi rekonsiliasi. Itu harus kita analisis dengan jelas. Kalau kita pakai dialektika secara normal ya, misalnya statement muncul adalah aku terluka, antitesisnya aku marah. Nah, kalau kita lihat dari seperti dua kutub ini ya, aku terluka dan aku marah, ini kalau kita cerna nih, kita proses, mesti kita bisa mengerti bahwa dalam konteks ini menghasilkan sintesis bahwa aku mengerti, melepaskan, dan memutuskan. Sintesis ini tidak dramatisir, tidak otomatis juga. Berarti tidak menjadi dari aku terluka dan aku marah, tidak otomatis berarti kembali dekat. Kita harus lihat secara kedewasaan batinnya seperti apa. Rekonsiliasi itu opsi setelah kedewasaan dan keputusan kedua belah pihak untuk berubah atau mendiskusikan titik temunya gitu. Nah, kalau kita bedah secara metafisisnya, luka batin sebagai energi yang perlu dilepas. Secara perspektif metafisisnya, trauma itu menyimpan energi memori dalam tubuh, atau yang kita kenal dengan somatic memory. Pengampunan itu sama dengan melepaskan energi yang membebani jiwa. Rekonsiliasi sama dengan membuka ruang, ingat ya, membuka ruang komunikasi untuk energi baru bila aman. Itu ibarat kata gini, kalau kita pernah nongkrong sama orang-orang tertentu gitu ya, dimana kayaknya kita tahu, aduh salah banget nih gua ngumpul di sini nih, energi gua drain, pulang pun masih drain. Itu apa? Artinya kita punya energi tuh kayak kesedot terus gitu loh, dan kita nggak dapet charge-an juga. Nah, itu emang melelahkan dalam hal itu. Jadi kita harus tahu, oh kalau kayak gini ya lebih baik decisionnya seperti apa, mundur secara sopan dan teratur gitu ya. Kalau kita cerna melalui psikologi tubuh ya, sistem saraf akan menolak rekonsiliasi ya. Sistem saraf akan menolak rekonsiliasi jika ancaman masih aktif. Memang Roh Kudus bekerja melalui shalom. Harus kita pahami juga nih, Roh Kudus bekerja itu melalui shalom, bukan melalui ancaman. Shalom itu maksudnya kedamaian ya. Kalau kita bedah secara etis ya, etikanya ya, kita harus melihat yang namanya batasan sehat atau boundaries sebagai tindakan kasih, bukan seperti mengexile orang dari hidup kita, bukan. Tapi kita menerapkan sebuah batasan sebagai tindakan kasih. Jadi kalau kita bedah melalui etika Kristiani, mengampuni itu kasih. Menjaga batasan sehat itu juga kasih sebenarnya, ya. Membiarkan pelaku menyakiti kita secara berulang
sebenarnya itu bukan kasih, tetapi kelalaian etis. Kan ada firman juga yang mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap gitu ya. Ada 4, ada yang 3 ya. Habis itu kan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa set boundaries, kita lagi tidak mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan benar? Apalagi kalau orang tersebut sudah terjebak pada manipulasi, sebenarnya kasihan. Kalau kita lihat dari Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa menjaga hati adalah perintah moral, ya. Amsal 4 ayat 23 kan begini bunyinya ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan orang lain. Kalau kita tidak set boundaries dan orang itu melanggar terus, yaitu salah Anda sendiri. Nah, kalau kita cerna ya dalam hal guidance bagi seorang konselor, jangan kita memaksakan atau menekan konseli untuk berdamai. Orang yang kita konselingin ya, konseli itu adalah orang yang kita konselingin. Jangan kita menekan atau memaksakan konseli kita untuk berdamai. Ya. Kita mesti membersamai konseli seperti Yesus kepada Petrus, pemulihan bertahap, bukan pemaksaan instan. Kalau kita bedah secara nilai dari pengampunan tanpa rekonsiliasi, kalau kita lihat secara aksiologinya, nilai rohaninya 1 adalah kebebasan batin, ya. Kalau dilihat dari tujuannya, kebebasan batin. 2, ketahanan rohani. 3, menghentikan warisan luka, ya, tanda kutip warisan luka lintas generasi. Jadi istilah kata kalau ada orang tua yang ribut dengan, misalnya orang tua kita ribut dengan saudaranya gitu. Nah, orang tua saya pernah bilang kalau sampai terjadi papa mama sampai ribut sama saudara, anak nggak boleh ikut-ikutan benci. Nah, itu supaya apa? Tidak mewariskan luka bagi generasi berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat secara nilai psikologinya, 1, itu menurunkan hiperaktivasi sistem saraf. 2, memulihkan harga diri. 3, mengembangkan secure attachment baru. Ya, dalam hal ini ya kita set boundaries yang jelas. Kalau kita bedah melalui nilai relasional, itu jangan atau tidak terjebak siklus toksik. Mesti disadari nih. Tidak mengulang pola orang tua juga. Mungkin ya si anak bisa mengalami toxic relationship sehingga anak itu tidak tahu dia mengalami toxic relationship. Begitu dia tahu, dia bisa memiliki keputusan keluar dari toxic relationship itu atau tidak, atau mau mengulangi pattern orang tua. Nah, disinilah kita harus menjelaskan, jangan sampai terjebak mengulang pada pola toksik orang tua. Atau sekali lagi orang tuanya bisa saja tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah toksik. Jadi jangan langsung ngejudge bahwa orang tuanya salah ya. Kalau kita membuat sebuah tanya jawab simple ya. Kalau saya tidak mau rekonsiliasi, apakah saya berdosa? Sekali lagi tidak, selama Anda tidak memelihara kebencian. Rekonsiliasi harus aman secara dua belah pihak. Ya, selain ada rasa aman juga ada pertobatan, ingin pulih gitu. Ada usaha untuk pemulihan itu juga. Kedua, misalnya, apakah saya harus bertemu orang tua pelaku trauma? Tidak perlu. Pengampunan terjadi di hati, bukan di ruang tamu mereka. Itu juga harus dipahami. Pengampunan itu startnya internal, bukan bersifat eksternal. Yang berikutnya, mengapa rasanya masih sakit ya, padahal saya sudah mengampuni? Jawabannya simple, karena memori emosional disimpan oleh tubuh kita. Itu yang dikenal dengan istilah somatik. Luka emosional butuh waktu, bukan rasa bersalah. Makanya butuh waktu bukan berarti gini ya, didiemin aja nanti juga pulih nih hubungan, karena oleh waktu bisa dipulihkan.
oleh waktu bisa dipulihkan kalau di sela-sela waktu itu kita mengusahakan untuk terjadinya pemulihan. Dan istilah kata kalau ada sakit ya diobati. Tetapi kalau kita menunggu waktu tapi kita nggak ngambil tindakan apa-apa, tidak akan sembuh. Sama dengan orang kanker, misalnya stadium 3 sudah, belum stadium 4, mengarah ke 4 udah parah banget kan ya. 3 aja udah cukup parah sebenarnya. Tetapi dia bilang, oh aku nggak perlu berobat, biarlah waktu yang menyembuhkan. Itu kurang cerdas, kurang hikmat. Di dalam menunggu waktu itu, kalau tidak melakukan terapi, treatment, atau pengobatan, maka kanker itu akan berdampak lebih parah. Nah, itu ilustrasi simpelnya. Oke, sampai sini pengajaran tentang mengampuni dan rekonsiliasi. Next time Kak Noven sambung. God bless you. Bye-bye.